Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada video yang kedua ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami mengenai corrosion. Tugas ini adalah tugas maintenance practice yang kedua. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Jem Siregar SSIMT sebagai dosen pembimbing kami. Baiklah, seperti video sebelumnya, sebelum memasuki atau menjelaskan materi, kami terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Ahmad Hafiz Al-Fawas dengan saya sendiri, NIT 3431101028. Yang kedua ada Suandi Adiwinata dengan NIT 3431901030. Yang ketiga ada Novelin Teresia Sitomorang dengan NIT 3431901032. Yang terakhir ada Irfan Ramadan NIT 3431901034. Baiklah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan apa yang dimaksud dengan korosi, penyebab korosi, dan juga tipe-tipe serta cara menghilangkan korosi dan lain sebagainya. Baiklah, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian korosi. Corrosion atau korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Jadi korosi ini berasal dari reaksi antara logam dengan lingkungannya. Baiklah, next, location of corrosion in aircraft. Ini maksudnya adalah lokasi pada pesawat terbang yang biasa dihinggapi atau biasa ada korosi di sana. Yang pertama ada exhaust areas, bagian pengeluaran dari engine. Yang kedua ada engine intake dan cooling air vents. Ini adalah bagian untuk masuknya udara pada engine, itu disebut juga dengan nose. Yang ketiga ada landing gear, roda pendaratan. Yang keempat ada bilge and water entrapment area. Yang kelima ada recesses in flaps and wings. Yang selanjutnya ada magnesium alloy skin. Ini skin yang berbahan dasar magnesium alloy. Selanjutnya ada aluminium alloy skin yang berbahan dasar aluminium alloy. Selanjutnya ada spot weld skin and sandwich construction. Ini maksudnya skin yang disambung menggunakan las atau welding. Yang selanjutnya ada electrical equipment, perlengkapan listrikan. Yang terakhir ada control cable. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai corrosion formation process. Jadi di sini kami akan menjelaskan proses terbentuknya suatu korosi. Proses yang pertama yaitu galvanic exchange process atau electrochemical. Proses pembentukan korosi yang disebabkan oleh adanya dua material berbeda yang saling bersentuhan dalam suatu larutan elektrolit. Elektrolit dapat berupa larutan air garam, asam, atau basa. Kedua logam yang berbeda tersebut akan menghasilkan galvanic cell yang dapat menghasilkan arus listrik bervoltase rendah. Galvanic cell memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama ada anoda atau logam. Anoda adalah logam yang memiliki nilai potensial elektroda yang lebih rendah, atau anoda ini akan menghasilkan proses oksidasi intinya. Yang kedua ada katoda, logam yang memiliki potensial elektroda yang lebih tinggi atau lebih mulia yang menghasilkan proses reduksi. Yang terakhir ada elektrolit atau cairan kimia penghantar listrik. Bila kita bisa melihat pada gambar, jadi di sini terdapat 2 buah material, satu di sini, dan ini adalah elektrolitnya. Kita melihat di sini logam yang memiliki nilai potensi elektroda yang lebih rendah itu akan menjadi anoda. Jadi ini akan menjadi anoda nantinya. Dan juga noble metal di sini akan menjadi katoda.
Jadi, saat dua material berbeda ini bersatu atau bersentuhan dalam suatu cairan elektrolit, cairan elektrolit ini dapat menghasilkan arus listrik. Jadi, kedua material ini akan menghasilkan arus listrik bervoltase rendah. Jadi, arus listrik ini akan terus mengalir dari sini, akan terus mengalir, terus menerus hingga berakibat menimbulkan korosi pada salah satu materialnya. Biasanya akan menghasilkan korosi pada material yang memiliki potensi elektroda yang lebih rendah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses kedua, yaitu chemical atau proses kimia, yaitu proses pembentukan korosi yang terjadi dengan reaksi kimia secara murni. Biasanya terjadi pada temperatur tinggi dalam keadaan kering. Dan juga biasanya untuk proses chemical ini terjadi secara alami. Contohnya antara besi yang berkontak langsung dengan oksigen secara terus-menerus juga akan masukkan korosi, dan juga besi yang kena air atau berada pada lingkungan yang lembab juga akan berakibat korosi pada besi itu tersendiri. Lanjut ke microbiological contamination, yaitu proses pembentukan korosi yang disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang berkembang biak dan terjebak di bawah permukaan material. Mikroorganisme ini berupa bakteri dan jamur. Jadi, untuk proses yang ketiga ini dipengaruhi oleh mikrobakterial seperti bakteri atau jamur. Selanjutnya ada stres, yaitu proses pembentukan korosi yang disebabkan karena adanya residual stres atau stres sisa dari proses manufaktur atau stres yang dihasilkan oleh bentuk dari material itu sendiri. Jadi, selain dari proses elektrochemical, chemical maupun mikrobakterial, ada terakhir stres ini juga termasuk dalam proses pembentukan korosi. Jadi, apabila suatu material atau suatu logam yang diberi beban atau stres secara terus-menerus, lama-kelamaan akan menghasilkan korosi di mana titik beban tersebut diberi. Baiklah, kita selanjutnya akan bahas type of corrosion. Di sini kita akan bahas beberapa bentuk atau contoh dari type corrosion. Di sini kita hanya melihatkan apa sih nama dari tipe-tipe corrosion tersebut, dan juga kita akan melihat gimana bentuknya. Untuk lebih dalamnya seperti penyebabnya dan efek yang dihasilkan akan dibahas pada materi mengenai identification of type of corrosion yang akan dijelaskan oleh teman saya Suandi. Baiklah, sekarang kita akan melihat tentang surface corrosion. Seperti ini bentuknya, ini terdapat biasanya pada skin. Yang kedua ada intergranular corrosion. Untuk intergranular corrosion ini biasanya tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, atau biasanya menggunakan NDT atau menggunakan alat pendeteksi korosi lainnya. Yang ketiga ada pitting corrosion. Ini berbentuk lubang-lubang. Selanjutnya ada filiform corrosion. Ini biasanya terjadi juga pada skin. Bentuknya seperti cat atau lapisan pelindung dari logam ini menggelembung. Jadi korosinya ini terdapat pada lapisan di bawah lapisan pelindung. Yang terakhir ada exfoliation corrosion. Ini korosi ini biasanya terjadi karena proses pemotongan atau machining yang berbentuk di ujung. Jadi di ujung material ini nantinya akan terkelupas seperti ini. Baiklah, mungkin sekian pembahasan mengenai pengenalan korosi dan proses pembentukannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Novelin Teresia Sitomorang, yang akan menjelaskan tentang cause of corrosion atau penyebab terjadinya korosi.
akan melanjutkan ataupun membahas tentang materi yang disampaikan oleh kelompok 4, di mana kami di sini membahas tentang korosi. Dan saya akan membahas tentang cause of corrosion. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novelin Teresia Temorang dari kelas TPPU 3 Bravo dengan NIT 3431901032. Pertama, saya akan membahas tentang cause of corrosion, yaitu tentang penyebab-penyebab terjadinya suatu korosi pada material. Yang pertama yaitu dissimilar metal. Dissimilar metal ini dapat terjadi dikarenakan adanya dalam suatu komponen itu terdapat beberapa macam material ataupun adanya penggabungan dari satu material dengan satu material yang lain. Ini adalah contoh dari dissimilar metal. Selanjutnya yaitu penyebab korosi heat treatment. Pada proses heat treatment ini adanya terjadi suatu kenaikan temperatur, yang mana kenaikan temperatur ini akan memacu laju korosi, di mana temperatur naik sehingga juga energi pun semakin naik dan reaksi korosi itu pun akan semakin cepat. Selanjutnya yaitu welding ataupun pengelasan. Pada welding ini ataupun pengelasan menyebabkan suatu logam di sekitar daerah-daerah tersebut ataupun weld metal heat effect zone, dan logam weld itu mengalami siklus thermal dengan cepat sehingga adanya di situ terjadi perubahan sifat, metalurgi yang rumit, deformasi, dan adanya tegangan-tegangan thermal dan berdampak dalam meningkatkan terjadinya laju korosi tersebut. Selanjutnya yaitu penyebab korosi pada di freezing. Freezing ini terjadi dikarenakan adanya suatu abrasi yang terjadi pada logam, yaitu disebabkan oleh suatu lingkungan yang lembab dan juga bisa dikarenakan adanya gesekan antar logam. Ini dia bentuk dari freezing corrosion. Selanjutnya yaitu cause of corrosion dari stress. Stres ini biasanya disebabkan dikarenakan adanya stres dari proses manufaktur atau karena bentuk dari logam tersebut. Ini adalah bentuk gambar dari stres. Selanjutnya saya akan membahas tentang material susceptibility to corrosion. Jadi mana berikut ini adalah material-material yang dapat ataupun bisa terkena korosi. Yang pertama yaitu material iron and steel. Yang kedua aluminium alloy. Yang ketiga magnesium alloy. Yang keempat copper alloy. Dan yang kelima titanium. Yang keenam cadmium and zinc. Yang ketujuh nikel and chromium. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang penyebab dari korosi dan material-material apa saja yang dapat terkena korosi. Dan selanjutnya materi tentang korosi akan dibawakan oleh rekan kelompok saya yang lain. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Swati Adwinata Lumpanraja dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapat dari kelompok 4, yaitu bagian
tentang identification of corrosion types, forms and effect, dan aircraft corrosion control, yaitu mengenai method of corrosion removal from common aircraft metal. Oke, di slide pertama saya itu tentang identification of corrosion type, form and effect. Yang pertama itu galvanic corrosion. Jenis galvanic corrosion ini penyebabnya adalah adanya dua permukaan material yang berbeda yang saling bersentuhan, dan efeknya adalah menimbulkan retak hingga patah apabila diberi beban lebih. Jadi jika Anda sudah menemukan galvanic corrosion pada suatu material, jangan lagi diberi beban yang lebih karena itu akan menyebabkan patah pada material tersebut. Okay, next. 2. Surface corrosion. Penyebab adanya hubungan langsung antara logam dengan oksigen atau O2. Efek terkelupasnya cat dan pelindung permukaan logam. Jadi di sini yang kedua adalah tentang surface corrosion atau permukaan yang terjadi pada sebuah material itu ada korosi. Jadi penyebabnya itu adanya hubungan langsung antara logam dengan oksigen atau udara. Jadi efeknya itu terkelupasnya cat dan pelindung permukaan logam. Jadi jika sudah Anda melihat korosi pada surface corrosion, segera cegah agar supaya cat atau pelindung permukaan logam tersebut tidak segera terkelupas. Oke, slide selanjutnya. 3. Intergranular corrosion. Penyebabnya yaitu disebabkan karena adanya beda potensial listrik di antara grain dan grain boundaries pada metal. Efek terjadi crack di dalam permukaan logam. Oke, ini di samping kanan ada penjelasan gambarnya. Teman-teman bisa lihat bagaimana sih intergranular corrosion itu penyebab dan efeknya. Jadi itu dia akan terdapat sebuah crack dan logam yang disebabkan adanya beda potensial listrik. Jadi kita lanjut next selanjutnya. 4. Exfoliation corrosion. Penyebab korosi yang terjadi karena adanya pengelupasan di ujung metal yang disebabkan dari proses pemotongan atau machining pada metal tersebut. Efek ujung metal terkelupas dan berkurangnya ketebalan metal. Jadi korosi jenis yang satu ini itu penyebabnya korosi yang terjadi karena adanya pengelupasan di ujung metal yang disebabkan dari proses pemotongan. Jadi misalnya pada saat pemotongan material, kemungkinan pada ujung metal tersebut akan mengalami pengelupasan yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan korosi pada material tersebut, dan efek pada material tersebut ujung metalnya akan terkelupas dan ketebalan dari bagian material itu akan menjadi berkurang. Oke, selanjutnya 5. Stress corrosion. Penyebab yaitu proses pembentukan korosi yang disebabkan karena adanya residual stress atau stres sisa dari proses manufaktur atau stres yang dihasilkan oleh bentuk dari material itu sendiri. Dan efeknya adalah terjadi crack yang merambat secara cepat. Jadi seperti gambar di samping, crack jenis ini itu terjadi merambat dengan cara yang sangat cepat. Jadi itu diakibatkan karena bentuk dari material itu sendiri. Karena ibarat contoh materialnya itu dia bengkok. Jadi karena bentuk yang seperti itu akan mengakibatkan adanya kemungkinan stres dan menimbulkan korosi, sehingga crack akan merambat dengan cara yang cepat pada material tersebut. Oke. 6. Filiform corrosion. Penyebabnya yaitu adanya air yang meresap ke dalam cat dan efeknya menggembungnya lapisan cat. Oke, corrosion yang bagian yang ke-6 ini itu adalah pada material yang memiliki lapisan cat di atasnya, sehingga jika dia mengandung air atau air meresap ke dalam cat pada material tersebut, dia akan menggembung pada lapisan cat dan lama-kelamaan itu akan mengakibatkan korosi pada material tersebut. Oke, next. 7. Pitting corrosion. Penyebabnya yaitu disebabkan oleh adanya elektrolit yang di dalamnya terdapat ion halogen, sehingga elektrolit tersebut merusak pelindung permukaan material seperti cat dan lain sebagainya.
efek terbentuknya lubang-lubang pada permukaan metal. Oke, kita bisa lihat di gambar di slide yang ini, kita bisa lihat bagaimana bentuknya dari corrosion ini. Penyebabnya disebabkan oleh adanya elektrolit yang di dalamnya terdapat ion halogen, sehingga elektrolit pada material ini merusak pelindung permukaan material. Jadi dia itu merusak cat dan pelindung-pelindung lainnya yang terdapat di atas material tersebut. Karena ion halogen merusak itu, jadi sehingga korosi terjadi pada material. Next. 8. Fretting corrosion. Penyebab terjadi abrasi pada logam yang terjadi karena lingkungan yang lembab atau penggesekan antar logam. Efek terkikisnya logam dan lapisan pelindungnya serta terbentuknya oksidasi pada permukaan yang ditandai dengan lingkaran berwarna gelap. Oke, kita bisa lihat gambarnya di sini. Itu adalah contoh gambar dari fretting corrosion yang penyebabnya adalah abrasi pada logam. Abrasi itu seperti yang terkikis yang karena lingkungan yang lembab atau pergesekan antar logam. Dan efeknya itu terkikisnya logam dan pelindung dari material akan mengalami abrasi sehingga terbentuknya oksidasi pada permukaan yang ditandai dengan lingkaran berwarna gelap. Okay, next. 9. Crevice corrosion. Penyebab adanya penetrasi oksigen yang menjadi satu dengan corrosive agent atau zat korosif. Efek terbentuknya korosi yang parah di sepanjang permukaan logam. Oke, kita bisa lihat gambarnya di sini. Ini jenis crevice corrosion. Kita bisa lihat penjelasannya, penyebabnya itu adanya penetrasi oksigen yang menjadi satu dengan corrosive agent. Jadi penyebabnya di sini adalah menyatunya penetrasi oksigen dengan corrosive agent. Jadi kedua bahan ini atau zat kimia ini bersatu sehingga membuat terjadinya korosi pada material dengan efek terbentuknya korosi yang parah di sepanjang permukaan logam. Next. Faktor affecting corrosion. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi korosi. Di antaranya yaitu yang pertama iklim. Dan faktor-faktor dari iklim adalah lingkungan laut, atmosfer lembab dan kering, temperatur panas dan temperatur dingin. Jadi lingkungan laut itu karena ibaratnya air laut itu mengandung garam atau asin. Jadi dia bisa mengakibatkan korosi pada material, contohnya itu besi atau baja. Dan yang selanjutnya atmosfer lembab dan kering. Seperti yang kita tahu, sebuah material seperti besi itu sangat tidak berteman dengan namanya air. Jadi dia itu jika terkena air itu akan mengakibatkan korosi. Semakin lama ketahanan dari sebuah material tersebut akan berkurang yang mengakibatkan korosi pada material. Dan urutan yang dari iklim, temperatur panas dan temperatur dingin. Jadi cuaca yang berubah-ubah itu juga mempengaruhi ketahanan dari sebuah material. Dan yang kedua adalah ukuran dan tipe metal. Oke, next. Corrosion removal atau cara melepaskan korosi. General treatment saat menghilangkan korosi yaitu bersihkan dan kikis protective film pada area yang terkena korosi. Buang dan bersihkan korosi sebanyak mungkin. Yang ketiga, bersihkan sisa-sisa korosi. Yang keempat, cek apakah kerusakan yang ditimbulkan oleh korosi masih dalam batas yang ditentukan. Yang kelima, restorasi protective film pada permukaan metal. Yang keenam, lapisi permukaan metal menggunakan temporary atau permanent coating atau menggunakan cat. Jadi teman-teman bisa mempraktikkan atau memperagakan treatment bagaimana cara corrosion removal atau melepaskan atau menghilangkan korosi. Oke, next. Oke, mungkin cukup penjelasan materi tentang dari kelompok 4 dari saya yang mengenai identifikasi of corrosion dan metode of corrosion removal from common aircraft metal. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan, saya dari kelas TPPU 3 Bravo. Saya akan menjelaskan pengertian dari anti corrosion treatment. Yang dimaksud dari anti corrosion treatment adalah untuk tetap
utuh selama umur komponen berbeda dari pelapisan yang dapat diperbarui sebagai operasi servis rutin. Mereka memberikan daya rekat yang lebih baik untuk cat dan kebanyakan menahan serangan korosif lebih baik daripada logam yang digunakan. Ada electroplating, sprayed metal coating, cladding, atau surface conversion coating. Pertama ada mercury spillage. Merkuri dan uapnya sangat beracun. Keadaan keracunan merkuri harus oleh hukum dilaporkan kepada eksekutif kesehatan dan keselamatan. Semua pencegahan keselamatan yang berkaitan dengan penanganan merkuri yang aman harus diikuti dengan ketat. Memastikan bahwa tindakan pencegahan uap beracun diamati setiap saat selama operasi berikut. Yang pertama, jangan memindahkan pesawat setelah menemukan tumpahan. Hal ini dapat mencegah penyebaran. Kedua, lepaskan tumpahan dengan hati-hati dengan salah satu metode mekanis berikut. Yang ketiga, metode sikat kapiler atau menggunakan sikat serat karbon berlapis nikel. Yang keempat, vakum tugas berat dengan trap kolektor. Yang kelima, pita perekat yang dipres atau dengan hati-hati ke dalam butiran dapat mengambilnya. Yang keenam, bantalan pengumpulan busa atau juga diproses dengan hati-hati ke dalam butiran. Alternatif metode kimia pemulihan merkuri memerlukan penggunaan. Yang pertama, pasta kalsium polisulfida. Yang kedua, sikat terbuat dari untaian kawat tembaga halus. Yang ketiga, netralkan area tumpahan menggunakan bunga belerang. Yang keempat, mencoba menghilangkan bukti korosi. Yang kelima, daerah tersebut harus diperiksa lebih lanjut menggunakan radiografi untuk memastikan bahwa semua gumpalan telah dihilangkan dan untuk memeriksa tingkat kerusakan korosi. Yang keenam, memeriksa untuk korosi menggunakan magnif. Banyak bagian yang ditemukan terkontaminasi harus dihapus dan digantikan. Sekian presentasi dari saya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Semoga presentasi kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.